Halo Sobat BMKG, menuju akhir bulan Juni, beberapa daerah di Indonesia seperti Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua masih didominasi oleh hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Kemudian Jawa bagian barat didominasi hujan ringan hingga sedang. Perbedaan kondisi cuaca terjadi di sebagian wilayah Jawa bagian timur hingga Nusa Tenggara Timur yang tampak kering dalam beberapa hari terakhir. Walau beberapa daerah telah memasuki musim kemarau, gangguan atmosfer seperti gelombang atmosfer dan MGO yang menyebabkan adanya hujan terpantau aktif di wilayah Indonesia. Kemudian adanya intrusi udara kering dari selatan memperkuat ketidakstabilan atmosfer di wilayah Indonesia. Selain itu, faktor lokal juga mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia. Untuk peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai lebih dari 25 knot berpotensi terjadi di Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Timur yang perlu diperhatikan, mengingat dampaknya yang mampu meningkatkan potensi gelombang laut tinggi. Melihat kondisi atmosfer yang masih relatif dinamis, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang masih ada meskipun beberapa wilayah telah memasuki musim kemarau. Sobat BMKG, pada episode kali ini, kami akan membahas terkait kondisi hujan lebat yang masih berpotensi terjadi hingga akhir bulan Juni di beberapa wilayah Indonesia. Bersama saya Yohanes Agung Kristomo, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan terdapat aktivitas MGO spasial, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin yang diperkirakan masih terjadi di wilayah Indonesia yang tentu dapat memicu peningkatan curah hujan. Selain itu, intrusi udara kering yang bergerak dari wilayah selatan memudahkan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian adanya anomali OLR yang secara umum menunjukkan nilai negatif di sebagian besar wilayah Indonesia, menunjukkan adanya potensi peningkatan awan konvektif di wilayah Indonesia. Adanya bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Barat Daya Banten dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1010 milibar dapat mempengaruhi dinamika atmosfer di sekitarnya. Potensi bibit siklon tropis ini untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori yang rendah. Sistem ini menyebabkan perlambatan angin atau konvergensi di perairan selatan Jawa Barat, serta pertemuan angin atau konfluensi di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Selain itu, daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi juga terpantau memanjang dari Riau hingga Selat Malaka, Kalimantan Barat, Laut Flores, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di pesisir barat Sumatera bagian selatan, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Cuaca di Indonesia selama periode tanggal 20 hingga 22 Juni 2025 umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga atau hujan lebat yang berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode tanggal 23 hingga 26 Juni 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan.
Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga atau hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Serta potensi angin kencang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Selatan. Untuk selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya untuk menghindari paparan langsung sinar matahari, menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, mewaspadai kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir, kemudian menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon dan bangunan yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Tetap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Serta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs website bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, serta aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Kenali cuaca dan lingkungan Anda agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Semoga informasi ini bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.